Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim dengan tema Rahasia 40 Hari Sebelum Talqin. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hashim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Tapi beliau tetap mengatakan, "A'inni, tolong aku terhadap dirimu untuk bikasrotis sujud, banyak-banyaklah sujud." Falam yujibhu sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak langsung jawab oke gitu. Sehingga sahabat ini kemudian menggampang-gampangkan. Ya. Tapi ada satu saat sahabat yang sudah aman dari itu. Ini sahabat ini masih dibimbing tarqiyah oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat Ahlu Badar, jumlahnya 313. Ini setelah, udah lama ini, udah akhir-akhir. Apa kata Nabi SAW? If'alu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum. Lakukanlah, berbuatlah sesukamu. Allah telah menjamin ampunan untukmu. Siapa yang di 10 Badar? Abu Bakar, Umar, Utsman di 10 Badar, tapi beliau tugasnya jaga anak Nabi karena lagi sakit. Jadi orang perang itu nggak mesti perang. Dia melakukan tugas yang disuruh oleh panglima perang, itu disebut orang yang perang. Ini dalilnya. Maka antum itu nggak mesti jadi orang khidmat tarekat itu kemudian dengan satu model. Yang penting patuh kepada sahibul khidmah, sahibul tariqah. Ya. Akhirnya beliau SAW mengalamkan kalimat hakikat ini. Ini kalimat hakikat ini. Udah suka-suka kalian. Kenapa? Allah pasti ampuni kalian. Lalu Ahlu Badar itu siapa? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Haqaiqul awliya anbiya. Hakikatnya para wali itu, hakikatnya Ahlu Badar itu pewaris nur 313 para nabi. Maka batin mereka mahfuz. Zahir mereka tidak. Batin mereka dijaga dari selain Allah. Zahirnya mungkin masih maksiat. Kenapa Allah ampuni? Dalil Qur'annya apa? Yaghfiru ma duna dzalik. Selain syirik Allah ampuni, benar? Ahlul Badar tidak ada syirik satu noda, satu tetes pun tidak ada. Itu Ahlul Badar. Paham? Jadi kalimat ini bukan tanaqud, bukan kontradiksi. Sayyidina Muhammad SAW sedang membuka rahasia yang luar biasa. Dan itu beliau kalamkan di akhir-akhir. Ya. Ada yang di awal 1-2, tapi kebanyakan kalam ma'rifat mulai muncul setelah Fathu Mekah. Fathu Mekah zahirnya Mekah ditaklukkan, tapi pada hakikatnya itu Fathul Ma'rifah. Fathul Ma'rifah. Karena Mekah itu disebut Ummul Qura wal itu artinya induk. Ummul Qura, induk daripada kampung-kampung ma'rifat. Ya, maka orang yang di kolbunya ada wadah untuk ma'rifat pasti rindu ke Mekah. Betul nggak? Pasti rindu. Dan kita memohon kepada Allah SWT, semoga kita nggak menggampang-gampangkan. Ya, tasahul, bahasa Arabnya apa? Gampang-gampangin? Wah, guru aneh mah. Ahlullah, waliullah, kutubuz zaman. Kita nggak usah wiridan, norak. Orang yang begitu, dia nafas dia sudah wirid. Nafas dia sudah wirid. Kalau nafas ente sudah jadi wirid, ente nggak perlu wirid. Kenapa? Wiridnya sudah intilakan, irtijalan, irtihalan, ya, sukun wal harakah sawa, ya. Ente diam, ente udah wirid. Kenapa? Dia sudah bersama dengan yang diwiridkannya. Ya. Oleh karenanya, karena belum semua sampai di sana, beramal lah. Selevel Nabi udah ketemu Allah kan? Kenapa masih sholat 11 rakaat setiap malam? Ada ente yang lebih tinggi dari makom Nabi SAW sehingga nggak sholat lagi, ya. Tapi jangan ngomong begini, ya. Masa wali nggak sholat? Ente ngelihat dia nggak sholat bukan berarti dia nggak sholat. Ketipu, mata ini menipu, kan kita udah sering dengar syairnya, ya. Pandangan mata sering menipu. Pandangan hati dong. Kalau ngeliat orang begitu pakai hati. Buya Asfi kan sekali kadang-kadang ingin bertanya tentang seorang guru kan, tau-tau ngeliat dua sosok kan. Ya, kawan kita juga ada yang begitu, ditunggu-tungguin di toilet, nggak keluar-keluar, tau-tau udah jadi imam. Kejadian itu. Ini saksinya ada, ya kan? Ente kan waktu itu ada ya?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mumpung orangnya sudah wafat, Hadratus Syekh itu, kayak Ahmad Jadi Al-Qadiri Naqsyabandi Al-Khadiri Al-Muhammadi. Beliau itu dilihat sama orang masih ngobrol-ngobrol depan masjid. Ya disapa sama orang, Ji, sholat ya terus. Tahu-tahu ya di dalam yang takbir, kan waktu itu lagi komat tuh. Yang takbir jadi imam itu orang yang disapa tadi. Bingung loh, ini siapa ya. Maka jangan coba-coba syak dengan seorang kekasih Allah SWT. Wa kana Sayyidi Ali bin Wafa rahmatullah wa qadasallahu sirrahu yaqulu la tatlub min syekhika ayamnahaka al-asrar wa anta lam tatahhar min ahmalil fujjar. Wahai para murid, jangan engkau menuntut dari gurumu agar mendapatkan limpahan rahasia darinya, sedangkan engkau belum menyiapkan kesucian hatimu terbebas dari amalan orang-orang yang fasik. Jadi gak usah aneh-aneh, gak usah aneh. Kapan antum dikasih mimpi ketemu Rasul SAW? Saat lupa meminta mimpi tapi sedang mengamalkan sunnahnya. Kasih. Wallahi, aqul wallahi thalatha marrat, ya, satarah. Jadi nggak usah minta-minta, amalin aja sunnahnya. Apa sunnah Nabi SAW? Sunnah paling berat itu bukan sunnah pada diri, sunnah ke orang lain. Sunnah ke orang lain. Kita disakiti, kita senyum. Kita dizolimi, kita maafin. Orang yang begitu, doanya mustajab. Maka kalau saat doa untuk mustajab, minta, ya Rasulullah, as'aluka murafat fil jannah. Tolong, jangan kalau saya mintanya nggak begitu. Ya Rasulullah, as'aluka murafaqata fid darain. Kan boleh dong beda. Ya Rasulullah, mohon izin membersamaimu di dunia dan di akhirat. Ya. Maka kajian kita, semua kajian kita, semuanya membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW, ilmu Nabi Muhammad SAW, ma'rifah Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kalbu kita setiap saat kebuka mengamalkan sunnahnya satu persatu. Kata Imam Nawawi, ya, amalkanlah sunnah itu walaupun hadisnya dhaif, meskipun sekali. Kalau hadisnya sahih, amalkan berkali-kali. Ya, ini dhaif nih, amalkan walaupun sekali. Siapa tahu itu beneran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu nih satu riwayat, siapa yang salawat hari Jumat 80 kali Allah ampuni dosanya 80 tahun, amalin sekali. Ah, dikit banget ente salawat 80. Salawatnya jangan 80 kali dong. Ya, dikit tuh salawat 40 itu. Minimal salawat seorang salik pagi 100, sore 100, malam 100. Sehingga 300 tambahin. Maka Allah tambahin lewat salat sunat, ya 313 lah. Seluruh jumlah ahlul badar, sejumlah para nabi yang masyhur 313. Fa inna man wada'a al-asala fi qushur al-hanzar tamarrara li mararati wi'a'ihi waltabasa 'ala al-jahil anna al-asala murrun min aslihi. Ngeri bu ya teksnya bu ya. Jangan salahkan gurumu. Jika gurumu tetap memberikan rahasia kemakrifatannya, lalu engkau mengatakan makrifat gurumu tidak asik, makrifat gurumu tidak seru, makrifatnya nggak manis, talqinnya nggak seru. Kenapa? Kayaknya guruku belum nyampe. Padahal yang salah adalah wadahnya. Apa kata beliau? Coba perhatikan wahai Tuan, jika madu yang manis ditaruh di wadah yang pahit, maka dia tempatnya akan mempengaruhi rasanya. Coba taruh madu di plastik, berubah loh rasanya. Taruh madu di kaca, lebih enak rasanya. Bener nggak? Orang kalau dulu buat tape, nggak boleh ada yang bau-bau dekatnya. Karena itu pasti baunya nyimpen situ. Dia masuk ke situ. Jangan salahkan. Tapi nanti akibatnya apa? Ini kita ngotot. Nanti baca kitab Al-Ibriz, Abdul Aziz Dabbagh, satu jilid ini. Dia tafsir isyarinya bagus. Dan di situ ada tentang nama tinggi dan nama rendah yang kita sebut nama ruh. Bukan istilah aja. Asma' ulia, asma' sufla. Beliau punya kitab judulnya apa? Al-Ibriz. Di situ dikisahkanlah tentang orang-orang yang minta asrar gurunya sebelum saatnya. Ada yang mati, ada yang tazandaka, zindik, ada yang tafassaka, ada yang murtad. Nah, muridnya langsung ngomong gini, sepertinya guruku kurang makomnya. Kenapa? Aneh udah amalin tapi nggak ada efeknya. Ya, aneh udah amalin tapi nggak ada efeknya. Nah, itu terjadi. Ya.
Inilah rahasia kenapa kalau mutalkin dianjurkan beramal 40 hari ya Hayyu ya Qayyum. Karena antum siap nggak siap, 40 hari kalau sudah disiapin, insya Allah kalbunya bisa nerima talqin. Kecuali himmah gurunya kuat. 1 detik dia pandang antum, dia kalamkan, itu bisa langsung bersih kalbunya. Kalau himmahnya lagi kuat, kalau himmahnya lagi nggak kuat, dia lagi males, namanya guru sahibul ahwal wal maqamat, ahwalnya lagi nggak datang, dia bisa dipaksa. Ya. Itu rahasianya kenapa kemudian di torikot itu, torikoh itu sudah jelas ininya tahapan-tahapan. Jadi torikot itu ilmiah sekali. Hakikat sudah mulai kemudian dia kaedah-kaedah, tapi sudah mulai tidak beraturan. Dia kaedahnya begitu aja, nggak jelas mana permulaan dan mana akhiran. Itu ilmu hakikat. Ilmu hakikat gitu ya. Awaluhu akhiruhu akhiruhu awaluhu. Awalnya hakikat, akhirnya hakikat. Jadi di hakikat tuh nggak ada pemula dan akhir, semua sama itu. Tapi torikot itu ada tahapan. Inilah tahapan yang Nabi ajarkan. Wahai sahabatku, ya bantulah aku terhadap doamu itu dengan cara banyak sujud. Nah itu torikohnya. Maka orang ini sujud, sholatnya setiap hari nggak kebayang berapa.